Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya, Ilmi Nafiah. Saya merupakan mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam semester 2 dari Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Dan di sini saya akan membahas materi yang sangat penting untuk masa depan bangsa kita, yaitu etika berpolitik dan sosial. Teman-teman, pernahkah kalian mendengar politik itu kotor atau sosial itu urusan masing-masing? Wah, kalau kita melihat ini dari kacamata Islam, pandangan ini sangat tidak tepat. Nah, di sini kita akan belajar bahwa politik bisa jadi jalan menuju surga jika dijalankan dengan etika dan penuh kehati-hatian, dan kehidupan sosial bisa jadi sangat indah jika dilandasi dengan keimanan. Dan selama beberapa menit ke depan, kita akan membedah tuntas dari definisi sampai ke aksi nyata. Secara terminologi, etika politik di dalam Islam sering disebut dengan siyasah syar'iyah. Artinya, mengelola urusan umat dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariat untuk mencapai kemaslahatan bersama. Sedangkan etika sosial atau adab al-ijtimai adalah aturan berperilaku antar satu manusia dengan manusia lainnya agar tercipta keharmonisan. Nah, ruang lingkupnya ini luas banget. Pertama, politik. Ini mencakup kepemimpinan, pengambilan kebijakan, dan cara meraih kekuasaan. Kemudian yang kedua yaitu sosial. Ini mencakup seperti tetangga, toleransi antar umat beragama, hingga kepedulian kita pada kaum fakir dan miskin. Nah, landasan utama politik Islam adalah amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati illa ahliha wa idza hakamtum bainan nasi tahkumu bil 'adl. Artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Dalam ayat ini, Allah menekankan 2 poin, amanah dan juga adil. Politik bukan ajang bagi-bagi jabatan untuk keluarga atau golongan nepotisme, tetapi memberikan tanggung jawab kepada yang ahlinya. Jika pemimpin tidak adil, maka tatanan sosial akan runtuh. Lalu, bagaimana dengan kehidupan sosial? Islam memandang semua manusia itu setara. Mari kita simak Surah Al-Hujurat ayat 13 yang sering kita lantunkan bersama-sama. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Ayat ini adalah dasar dari multikulturalisme. Etika sosial kita bukan saling membenci karena perbedaan, tapi lita'arufu, yaitu agar saling mengenal, saling menghargai, dan saling membantu. Islam melarang keras, rasisme, dan eksklusivisme sosial. Ingin melihat praktik nyata seperti apa politik dan sosial yang paling keren sepanjang sejarah? Lihatlah Piagam Madinah atau Madinah Charter yang disusun oleh Rasulullah SAW. Di sana, Nabi memimpin masyarakat yang sangat heterogen, ada Muslim, Yahudi, dan kaum pagan. Nabi menerapkan etika politik. Yang pertama yaitu perlindungan minoritas. Semua punya hak yang sama untuk hidup aman. Meskipun misalnya mayoritas yang ada pada suatu wilayah itu kebanyakan Muslim, sedangkan Yahudinya hanya sekitar 10%. Maka dalam kepemimpinan Rasulullah SAW pada saat di Madinah ini tetap melindungi adanya minoritas tanpa menghakimi, tanpa membunjing atau membeda-bedakan, pemisahan seperti dikotomi. Kemudian yang kedua yaitu ada gotong royong. Nah, jika Madinah diserang, semua orang wajib membela tanpa memandang perbedaan agama. Ini bukti bahwa Islam sejak dulu sudah mengajarkan demokrasi yang beradab dan toleransi sosial.
sosial yang sangat maju. Nah, bagaimana sih relevansinya di zaman sekarang? Yang pertama dalam politik. Sebagai mahasiswa atau sebagai seorang pelajar, kita ini dalam etika politik kita adalah menolak money politics atau politik uang. Kalian semua tahu kan politik uang? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penyuap dan yang disuap keduanya di neraka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, memilih pemimpin harus berdasarkan integritas, bukan karena isi amplop. Memilih pemimpin itu harus karena keyakinan kita sendiri, tanpa ada dorongan atau paksaan dari pihak calon legislatif misalnya, tanpa ada suap menyuap seperti itu, baik itu lewat amplop ataupun sembako dan money politics yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu dalam sosial. Di era digital seperti sekarang, jangan jadi masyarakat yang individualis. Etika sosial Islam adalah peka pada tetangga. Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seseorang yang kenyang sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Jadi, dalam etika sosial ini, ketika kita melihat seseorang yang fakir, miskin, atau orang yang membutuhkan rezeki dan kita memiliki sedikit kelebihan, maka alangkah baiknya kita berbagi, karena berbagi itu indah untuk hubungan sosial antar manusia. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman ada kritik beradab. Menyampaikan kritik pada pemerintah atau kebijakan sosial itu tentunya harus dengan cara yang santun. Jangan membicarakan di belakang, jangan menggunjing misalnya di media sosial kepada pemerintah, tapi berikanlah kritik yang beradab. Mau nantinya kita didengar atau tidak, setidaknya kita telah memiliki adab, bukan dengan makian atau bahkan membuat hoax yang mengada-ngada. Nah, sebagai kesimpulan atau penutup, politik dan sosial dalam Islam bukanlah tentang kekuasaan semesta, tetapi tentang pengertian dan juga cinta. Politik tanpa etika itu adalah tirani, dan sosial tanpa adab itu adalah kekacauan. Marilah kita jadikan setiap peran sosial kita, baik sebagai warga negara maupun sebagai anggota masyarakat itu sebagai ladang untuk kita beribadah. Jadilah pribadi yang membawa kedamaian dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada. Saya memiliki quotes penutup, yaitu jangan tanya apa yang negara berikan kepada kita, tetapi tanyalah apakah adab kita ini sudah memberikan kemanfaatan bagi bangsa atau belum. Saya Ilmi Nafiah pamit undur diri. Semoga materi ini banyak memberikan manfaat khusus untuk diri saya dan untuk teman-teman semua yang menonton videonya dari awal sampai akhir. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.